Litbang Kompas kayaknya baru aja merilis hasil survei terbarunya. Survei ini diambil datanya itu pada pertengahan sampai akhir Januari, diolah lalu diumumkan, baru-baru aja diumumkan. Ada banyak data-data menarik dalam survei itu. Tentu juga menyangkut survei elektabilitas atau dukungan publik kepada calon-calon presiden. Jadi ya, dia juga menyajikan data dari waktu ke waktu. Misalnya dibandingkan pada elektabilitas bulan Oktober lalu, di Oktober 2022, dibandingkan ke survei pada saat diambil datanya Januari 2023. Ada banyak yang menarik dan gue cuma pengen nyorotin ini soal elektabilitas capres. Kesimpulan besar dari survei itu, Ganjar makin meroket, Prabowo pelan-pelan mulai merangkak, dan Anies nyungsep. Itu kesimpulannya. Kenapa gue bisa ngambil kesimpulan itu? Jadi ya, pada bulan Oktober surveinya Anies, elektabilitas Anies menurut Kompas itu 16,5%. Pada bulan itu juga kayaknya Nasdem mendeklarasi Anies sebagai calon presiden. Lalu setelah dideklarasi, Anies keliling Indonesia, meluk-melukin banyak orang. Kemudian teriak-teriak dia akan membawa perubahan, koalisi perubahan. Gua nggak tahu apa yang mau diubah. Mungkin nama jalan atau apapun kita nggak tahu. Tetapi kita tahu Anies adalah calon presiden yang ngakunya calon presiden paling ambisius. Orang-orang lain belum teriak-teriak capres, dia udah keliling kampanye. Di Aceh malah menggunakan masjid sebagai sarana kampanye. Artinya apa? Artinya rumah-rumah ibadah digunakan untuk mendistribusi dukungan atau mencari dukungan publik. Tapi apa respon masyarakat? Dari dia keliling-liling, ngumpulin banyak orang, seolah-olah dia sudah mau jadi capres beneran, padahal tiketnya masih belum pasti. Hasilnya adalah ketika bulan Oktober surveinya 16,5%, di bulan Januari ketika dia udah capek keliling Indonesia, surveinya malah melorot tinggal 13,1%. Lo bisa bayangin gak? Ada orang yang begitu berambisi, begitu ngotot, begitu berkoar-koar seolah-olah sudah calon presiden beneran. Bahkan dibanding calon-calon lain, dia udah keliling Indonesia, dada-dada, peluk-peluk, kemudian pidato-pidato di mana-mana. Bukan malah naik, bukan malah membuat orang simpati, tapi bikin orang lari. Itu terbukti 16% pada Oktober 2022, tinggal 13% pada Januari 2023. Pertanyaannya, kenapa kok kita muak? Atau sebagian orang, setidaknya 3% yang hilang dari survei Kompas itu muak dengan perilaku orang yang sangat ambisius itu, yang kemana-mana menjajakan, ayo dong, dukung gue dong, ayo please, ini calon presiden yang jago ngomong, kalau ngomong bisa nggak pakai koma, nggak pakai titik, blem gitu loh. Tapi kenapa surveinya turun? Ya mungkin kita ngelihat, ini gila nih ya, belum apa-apa udah teriak-teriak minta jabatan, minta didukung, padahal prestasinya juga ya boleh dibilang malah anjlok. Kenapa gue bilang anjlok? Pak Jokowi hari ini nge-tweet, setelah cukup lama proyek normalisasi Kali Ciliwung tidak dilanjutkan, sekarang baru akan dilanjutkan lagi. Ada 17 km, 16, sekian kilometer yang belum disentuh oleh Anies Baswedan. Sisanya yang sudah disentuh itu dibangun sama Ahok.
Jadi selama 5 tahun kepemimpinan Jakarta, proyek penanganan banjir itu dicuekin. Mungkin Anies bisa ngomong, loh kenapa harus beresin kali? Kan sumur resapan cukup. Setidaknya cukup meresap anggaran gitu loh. Nah, ini salah satu prestasi. Prestasi lainnya, coba deh lo ke Jakarta deh. Lo lihat jalur sepeda. Sampai sekarang gue nggak pernah lihat tuh orang naik sepeda di situ. Jalurnya ada, bahkan dibikin patok-patok. Tapi orang naik sepedanya nggak ada. Akibatnya apa? Jalan makin sempit, Jakarta makin macet. Orang boleh bilang, kan Anies mau nyiapkan jalur sepeda. Iya, ini ada jalur sepeda. Tapi yang gunain siapa? Yang pakai siapa? Sekarang malah jalur itu digunakan untuk parkir mobil di pinggir jalan. Akibatnya apa? Akibatnya tambah macet, akibatnya jadi lebih semrawut, akibatnya mubazir, dana yang dibuang berbanyak-banyak itu tidak ada manfaatnya. Mestinya ya bukan cuma jalurnya dong, dibangun infrastruktur bagaimana caranya orang bersepeda, dibangun semangat dan lain-lain. Wong Anies saja dulu waktu jadi gubernur ke kantor paling naik sepeda sekali 2 kali, itu pun buat pencitraan. Kalau tiap hari naik sepeda dan seluruh pegawai Pemda dulu naik sepeda, kita percaya bahwa dia serius. Tapi boro-boro pegawai Pemda naik sepeda, iya kan? Ini kan cuma pencitraan, buang-buang duit belaka. Itu satu hal soal prestasi Anies. Jadi wajar-wajar aja apabila surveinya terus nyungsep. Ada memang surveinya Pak Prabowo agak naik sedikit. Oktober 2022 elektabilitasnya itu 17,8%. Lalu pada Januari 2023 menurut data Kompas elektabilitasnya naik dikit 18,1%. Ya kita maklumi, mungkin pada Oktober itu Prabowo sudah mulai yakin mau maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Orang Pak Prabowo kayaknya bakal naik nih. Gue coblos atau gue pilih atau gue punya kecenderungan untuk memilih Prabowo nanti. Sehingga surveinya naik tipis sedikit. Tapi kalau kita perhatikan dibanding Januari 2022, agak anjlok sih. Januari 2022 itu ada 26% loh yang mau dukung Prabowo sebagai calon presiden. Tapi terus turun. Di Juni 2022 tinggal 25%. Di Oktober malah anjlok tinggal 17%. Lalu mulai merangkak sedikit 18,1% di Januari 2023. Beda banget sama Ganjar Pranowo. Gua paparin sedikit. Pada Januari 2022, cuma 20% masyarakat yang menjatuhkan pilihan ke Ganjar. Elektabilitasnya 20%. Jauh, Prabowo sudah 26%. Tetapi pada Juni naik surveinya, elektabilitasnya jadi 22%, naik 2%. Oktober naik lagi 23,2%. Survei terakhir Januari 2023 naik 25,3%. Ganjar Pranowo konsisten naik. Prabowo roller coaster, turun naik. Anies konsisten jeblok. Padahal orang yang paling kelihatan ambisius mau mengambil kekuasaan presiden ya Anies. Prabowo setengah ambisius. Ganjar kayaknya sampai sekarang masih cuek tuh. Masih belum ngomong soal copras-capres. Masih belum ngomong soal apakah dia akan dicalonkan atau tidak. Ketika ditanyakan jawabannya selalu, saya lagi fokus untuk membangun, menyelesaikan amanah di Jawa Tengah. Itu yang disampaikan Ganjar. Terus kenapa kok surveinya terus meningkat? Ada yang menarik. Ada orang kayak Ganjar yang belum ngapa-ngapain sebagai yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Nggak keliling-keliling kampanye model Anies, tidak
dia bukan ketua partai, sementara Prabowo ketua partai. Jadi kalau partainya memberi mandat ke dia, wajar-wajar saja. Ganjar bukan ketua partai, bukan elit partai, dan tidak keliling-liling untuk kampanye. Dia cuma konsisten menjalankan amanahnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Tapi surveinya terus meningkat. Ini menandakan publik tuh cerdas. Ada orang-orang yang bukan karena ambisi, bukan karena kepentingan pribadi untuk meraih kekuasaan dan beresiko pada penyelewengan kekuasaan. Tapi orang-orang ngelihat, mungkin ya sebagian besar bangsa Indonesia itu seperti mengikuti sebuah hadis Nabi. Jangan berikan kekuasaan kepada orang yang terlalu ambisius, yang menggunakan segala cara untuk ngambil. Karena apa? Karena tujuan-tujuan orang-orang seperti ini pada ujung-ujungnya akan abuse of power. Karena dia akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingannya sendiri. Karena itu juga kita jadi maklum. Ada kandidat yang belum teriak-teriak copras-capres, yang tidak keliling kampanye kemana-mana, yang kemudian tidak dihebohkan ngumpulin massa pakai door prize, seolah-olah dia didukung oleh banyak orang, padahal orang datang gara-gara door prize, bukan karena mau ngedukung. Tapi Ganjar surveinya terus meningkat dari waktu ke waktu. Gue sih membaca kecerdasan publik Indonesia sudah semakin meningkat. Dia tahu mana kandidat yang cuma ngomong, yang kebanyakan bacot, mana kandidat yang konsisten bekerja untuk Indonesia ke depan. Bahkan ketika orang ini belum menyatakan atau belum sering ngomong soal copras-capres, tidak pernah ngomong soal copras-capres, tapi kita memang butuh orang-orang yang bekerja serius buat Indonesia ke depan ketimbang orang-orang yang teriak copras-capres tetapi sesungguhnya ambisinya melebihi kemampuannya. Keinginannya untuk berkuasa melebihi teknis kemampuannya menjadi pemimpin. Ini yang barangkali terjadi. Survei itu menggambarkan alhamdulillah masyarakat kita makin sehat. Masyarakat kita makin tidak mudah ditipu. Masyarakat kita makin tidak mau dibohongi dengan jargon-jargon besar, kata-kata segudang, kata-kata manis, tetapi ujung-ujungnya melompong. Kita ngelihat data konkret. Kita ngelihat rekam jejak konkret. Kita melihat hasil, bukan melihat omongan. Kita penting Indonesia membangun jalan, infrastruktur. Jauh lebih penting membangun jalan-jalan itu ketimbang sekedar mengganti nama jalan seperti yang terjadi di Jakarta. Jauh lebih penting mengantisipasi program-program yang berkenaan dengan kesejahteraan publik, bagaimana menurunkan stunting ketimbang cuma ngomong saya mau bangun manusianya. Tapi ujung-ujungnya hasil di Jakarta kemiskinan meningkat, angka putus sekolah tinggi dibanding persentasenya tinggi dibanding provinsi-provinsi lain. Apa makna membangun manusia kalau hasil kerjanya malah sebaliknya? Kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, angka putus sekolah lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain. Itu fakta di Jakarta sejak ditinggalkan Anies Baswedan. Ketika Anies, hasilnya itu. Coba lo perhatikan Jawa Tengah deh. Pak Ganjar belum teriak-teriak soal copras-capres, nggak teriak-teriak saya mau bangun manusianya. Tetapi selama 4 tahun, stunting turun 51%. 4 tahun turun 51%. Ini prestasi yang luar biasa, bahkan dijadikan contoh oleh provinsi-provinsi lain bagaimana cara Jawa Tengah menurunkan stunting. Kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah menurun cukup signifikan tanpa harus teriak-teriak mau bangun manusianya. Dikerjain langsung, kemiskinan turun, peningkatan ekonomi signifikan. Bukan cuma konsep,
tapi sudah dieksekusi, sudah dijadikan program. Ketika Jakarta teriak-teriak rumah DP 0%, target 200.000 yang terrealisasi nggak tahu, paling cuma 1.000 berapa gitu. Di Jawa Tengah tanpa teriak-teriak ada 1 juta lebih rumah yang diperbaiki atau program bedah rumah yang diinisiasi oleh Pemda. Tanpa teriak-teriak, tanpa gembar-gembor, masyarakat merasakan langsung. Nah, problemnya sekarang lo milih. Lo mau milih orang yang mulutnya lamis, jago ngomong doang, atau lo mau milih orang yang kerjanya bagus. Kerjanya kita rasakan, kerjanya kita nikmati. Gue yakin lo adalah orang cerdas yang akan memilih orang berdasarkan prestasinya ketimbang bacotnya. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.